Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Kerinduan kami Tuhan, setiap yang mendengarkan isi hati-Mu ini Tuhan, diberkati, diberikan pencerahan, hikmat, marifat, bertindak sesuai dengan firman-Mu. Dan Tuhan membawa mereka untuk menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan-Mu, ke dalam sorga yang mulia Tuhan. Oleh karena itu perkenalkanlah Tuhan Yesus Kristus. Sampaikanlah isi hati-Mu apa yang Kau inginkan Tuhan. Supaya kami semua yang mendengar mempunyai karakter-karakter, sikap-sikap yang baik. Sikap-sikap yang membawa kami menjadi orang-orang yang berhasil dan siap untuk masuk surga. Engkau yang melakukannya Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Kau sanggup melakukannya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu janji-Mu, Kau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Dahsyat dan luar biasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Jumpa kembali dengan saya, Saudara Pastor Herman Gideon dalam program Keynote of Life dengan tema sukses di dunia, mati masuk surga. Saudara, sehubungan kesuksesan itu tergantung dari hubungan saudara kasih. Haleluya, relationship. Dan hubungan itu atau relationship itu sangat tergantung kepada karakter. Maka saudara, tema selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang sikap-sikap atau karakter-karakter yang menunjang dan membawa kita kepada kesuksesan di dunia ini dan mati kita percaya masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Ada beberapa karakter atau sikap yang telah disampaikan dan saudara bisa kunjungi itu lewat FB kami God is so good atau melalui channel YouTube kami atas nama saya pribadi Pastor Herman Gideon. Saudara, puji Tuhan, saudara jangan lupa subscribe, share, like saudara, dan kasih komen buat kita semua, buat masukan kita. Puji Tuhan. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan kami, silakan hubungi kami. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita berbicara tentang sikap beriman atau faith, saudara. Jadi sikap beriman yang dimaksud dalam tema ini adalah mengakui kehendak Tuhan di dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi dan mengakui tindakan Tuhan atas persoalan tersebut. Haleluya. Saudara, ini jelas sekali. Saudara, iman adalah kepercayaan yang mutlak, yaitu kepercayaan pada realitas yang terjadi bahwa kita dapat melihat akan hasil iman melalui indera rohani kita. Saudara, bahasa Yunani dari iman berasal dari kata pistis. Berasal dari akar kata pieto, berarti membujuk, meyakinkan melalui alasan untuk menyetujui dengan bukti-bukti, mempercayakan suara hati atau menjadi percaya diri. Haleluya.
Jadi iman didasarkan pada janji Tuhan. Lalu menunggunya saudara dengan tidak mengecilkan hati, tetapi justru menguatkan hati dan bertindak di atas iman tersebut sesuai dengan apa yang sedang kita imani tersebut. Haleluya. Jadi iman itu suatu proses, saudara. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, menyatakan kepada kita bahwa iman dan ketaatan itu bukti bahwa kita beriman. Jadi ketaatan itu bukti daripada kita membuktikan kita dalam beriman dengan taat, saudara yang kasih. Begitu dekat antara ketaatan dan iman itu, begitu dekat terjalin sehingga kita tidak dapat mempunyai yang satu, yaitu iman, tanpa yang lain, yaitu ketaatan. Keduanya, baik iman maupun ketaatan harus berdampingan. Puji Tuhan. Bunyinya demikian, saudara, Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Haleluya. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Mengapa iman begitu penting, saudara yang kasih? Saudara, Ibrani pasal 11 ayat 6 juga berkata demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, kata firman Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bukan sekedar percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan itu menjadi realitas dalam setiap kehidupan kita. Tindakan-tindakan sebagai upah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi iman itu penting karena kita dibenarkan oleh iman. Membuat kita menjadi sempurna di mata Tuhan. Haleluya. Saudara, seperti yang disampaikan di Roma pasal 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Iman itu penting juga karena kita diselamatkan karena diampuni dari dosa-dosa kita oleh iman kita sendiri. Saudara, Efesus pasal 2 ayat 89 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Haleluya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Begitu pentingnya iman. Karena kita diselamatkan karena diampuni dosa-dosa kita, saudara. Kita diselamatkan karena iman. Karena iman kita percaya dosa-dosa kita telah diampuni ketika kita percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan kita percaya bahwa Ia telah mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Iman penting, saudara yang kasih, karena kita disucikan dan dibersihkan oleh iman. Kisah para Rasul pasal 26 ayat 18 firman Tuhan berkata demikian. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Saudara, iman penting juga karena hati kita pun dimurnikan oleh iman. Seperti yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 9. Dan ia, kata firman Tuhan, sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka.
sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Puji Tuhan. Saudara, iman penting juga karena kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah Tuhan lewat iman. Roma pasal 5 ayat 2 berkata demikian, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bahkan kita juga bisa memindahkan gunung dengan iman. Saudara, betapa dahsyatnya iman itu. Matius pasal 17:20 berkata demikian, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Betapa dahsyatnya kuasa iman itu, saudara. Haleluya. Terus bagaimanakah caranya kita bisa mendapatkan iman? Saudara, sesungguhnya ukuran awal dari iman itu diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang, saudara. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang anak-anak, tentang iman anak-anak. Artinya sejak anak-anak sesungguhnya sudah punya iman. Seperti yang disampaikan di dalam Markus pasal 10:15. Jadi ukuran awal iman itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara, iman itu datangnya dari mendengar firman Tuhan. Saudara, itu disampaikan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Dengarkanlah firman Tuhan dan percayalah itu. Maka iman akan timbul, saudara kasih. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Para tokoh-tokoh iman yang saudara bisa baca dalam Alkitab percaya setelah mereka mendengar Tuhan berbicara kepada mereka, lalu mereka bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, yang merupakan bagian dari ketaatan kepada suara Tuhan, firman Tuhan. Saudara, bagaimanakah firman Tuhan mengaktifkan iman, saudara? Haleluya. Saudara, dalam bahasa Yunani, firman dipakai dengan dua kata. Yang pertama logos. Logos itu merujuk pada inspirasi firman yang terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman, yaitu artinya sesuai dengan apa yang tertulis, logos, saudara. Firman bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, saudara yang kasih, adalah rema. Saudara, sebuah rema adalah bagian dari firman Tuhan yang diberikan kepada individu, kepada orang per orang secara khusus. Itu rema. Secara khusus untuk penerapannya secara pribadi pula. Jadi masing-masing dari kita bisa saja logosnya sama, tetapi rema yang kita terima bisa berbeda satu dengan yang lain. Karena itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan secara khusus kepada individu, saudara. Sehubungan ada yang ingin Tuhan terapkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara, Yesus memerintahkan Petrus untuk tebar jala di sebelah kanan. Inilah firman rema, saudara, bukan logos. Ketika disampaikan dalam Lukas pasal 5 ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Maksudnya menangkap ikan, saudara, tetapi karena engkau menyuruhnya. Nah, inilah rema, saudara yang kasih. Aku akan menebarkan jala. Dan remanya itu bekerja, saudara. Dan ternyata
Semalaman tidak dapat ikan, saudara. Tetapi ketika Tuhan perintahkan dan ia percaya dan mengaktifkan iman itu melalui tindakan ketaatan, mereka dapatkan ikan yang sangat banyak, bahkan jalannya hampir koyak. Tidak mampu diangkat sendiri oleh Petrus, membutuhkan teman-teman yang lain untuk mengangkat jala yang penuh ikan itu. Saudara, selanjutnya bagian dari penerapan penjelasan dari rema adalah sebagai berikut. Firman itu diumpamakan seperti makanan. Kalau logos tidak demikian. Jadi firman yang rema adalah seperti makanan. Dampaknya adalah ia mengenyangkan kita, ia memuaskan kita. Yang dahaga, saudara, dipuaskan. Jadi tidak haus lagi. Yang lapar dipuaskan, jadi tidak lapar lagi. Saudara, seperti yang disampaikan di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Ini adalah rema, saudara, yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, puji Tuhan. Firman yang rema adalah firman yang menumbuhkan iman. Puji Tuhan. Yang menumbuhkan iman itu firman yang rema, saudara, bukan yang logos. Seperti yang kita baca tadi dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, yaitu firman yang rema. Saudara, firman yang rema adalah firman yang bisa menjadi senjata buat kita. Kalau logos tidak, saudara. Efesus pasal 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman rema adalah firman yang berkuasa untuk apa, saudara kasih? Untuk kita bisa mengasihi orang lain, bisa menguduskan, mensucikan diri kita, bekerja dalam diri kita untuk mensucikan, mengkuduskan kita, mengingatkan kita kepada dosa-dosa, membuat kita jadi bertobat dan menerima pencerahan dari Tuhan. Itu terdapat di dalam Efesus, salah satu contohnya, saudara, pasal 5 ayat 25-26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini adalah rema, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dikuduskan, disucikan dengan air dan firman. Puji Tuhan. Saudara, firman yang rema itu juga mendatangkan mukjizat dan jawaban doa. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, rema, saudara, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Saudara, kualitas iman setiap orang berbeda-beda. Haleluya. Oleh karena itu, jangan saudara ingin menjadi seperti orang lain. Sebaiknya mintalah kepada Tuhan yang memberikannya dengan cuma-cuma, tidak membangkit-bangkit. Saudara, kita bisa dapat mempunyai iman yang lemah atau iman yang kuat, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Roma pasal 4 ayat 19-20, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dibicara tentang Abraham dan Sarai, saudara kasih. Dan bahwa rahim Sarai telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Puji Tuhan. Saudara, kualitas iman juga bisa mempunyai iman yang teruji dan tidak teruji. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
Untuk membuktikan kemurnian iman, iman itu harus diuji, saudara. Yaitu jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bersukacitalah saudara kalau iman saudara teruji. Karena saudara akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Saudara, kita bisa mempunyai iman yang besar atau iman yang kecil. Tidak usah saudara menjadi gelisah atau tidak. Percaya saja. Sesuai dengan iman yang saudara punyai. Dalam Matius pasal 8 ayat 10-26 berkata demikian. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Puji Tuhan. Saudara, kita juga dapat mempunyai iman yang kurang, tetapi juga bisa mendapatkan iman yang melimpah. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10 menyampaikan hal itu kepada kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Haleluya. Bisa saja iman kita bertambah, tetapi bisa juga bisa saja iman kita pada saat ini kurang, tapi terus bisa ditambahkan, dilimpahkan. Saudara, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 berkata demikian, kami wajib selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara, iman harus diekspresikan dalam setiap tindakan kita. Orang yang bertindak melakukan sesuatu tanpa iman adalah dosa, kata firman Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 17-18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Haleluya, saudara. Iman harus diekspresikan dalam setiap tindakan-tindakan kita. Apapun yang kita lakukan harus didasari kepada iman, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencana. Saudara, dalam kemuliaan Tuhan, orang yang punya iman akan bertindak di atas iman, bukan di atas yang lain. Saudara, dengan iman pula Nuh membangun Batra. Saudara yang kasih, sekalipun tantangan dia dapatkan, begitu lamanya Batra itu dibangun, tapi dia tidak akan mengecilkan hatinya, tapi justru dia menguatkan hatinya, dan dia terus bertindak iman di atas iman untuk menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan untuk membangun Batra. Sekalipun tanda-tandanya tidak ada, akan ada hujan badai yang besar. Saudara yang kasih, dia lakukan. Demikian juga dengan Abraham. Diperintahkan Tuhan untuk berangkat meninggalkan tanah kelahirannya. Dan dia tetap berangkat sekalipun dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia bertindak dengan iman di atas iman. Saudara, Musa pun demikian. Musa menolak hidup dengan kemewahan di kerajaan Mesir. Lalu dengan iman dia memilih
sengsara, menderita bersama-sama dengan bangsanya sendiri, bangsa Israel. Saudara, iman melatih kita menjadi berkat buat banyak orang, buat orang lain. Atau membuat orang lain dipulihkan dengan iman kita. Atau orang lain mengalami kesembuhan. Saudara yang kasih. Dan itu saudara bisa baca dalam Matius pasal 9 ayat 2. Ketika ada seorang yang lumpuh yang tidak bisa datang menghampiri Yesus. Dan ada kawan-kawannya mengambil satu tindakan yang ekstrim, saudara yang kasih. Mengangkat orang tersebut dengan digotong dengan 4 orang. Lalu dengan membuat atap dibuka dan diturunkan dari atas ke bawah untuk berjumpa dengan Yesus. Maka dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka saudara yang kasih, bukan orang yang lumpuh, berkatalah kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan orang tersebut sembuh dari lumpuhnya. Saudara, iman harus diuji secara alamiah. Iman yang tidak teruji, tidak bernilai bagi karakter-karakter kita secara pribadi yang Tuhan inginkan terus-menerus diperbaharui. Disangkal, saudara, setiap karakter-karakter yang tidak baik hari demi hari. Saudara, belajarlah saudara yang kasih dari seekor bajing, saudara yang kasih. Bajing tidak punya sayap, tapi dia mengambil tindakan iman, yaitu dia melompat terbang dari satu cabang ke cabang yang lain. Bertindaklah dengan iman. Saudara, iman saudara akan bertumbuh dan terjadi perkara-perkara yang ajaib bagi kehidupan saudara. Dan saudara berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita ekspresikan iman kita dalam setiap tindakan kita. Amin. Shalom, sampai jumpa kembali dalam program yang sama. Puji Tuhan.